Baik, mari kita lanjutkan kembali materi mengenai data wrangling. Sekarang Anda akan melakukan proses pivoting. Ya, sebelumnya kita mencoba reshaping dengan indeks hierarkis, sekarang adalah pivot. Nah, di sini yang pertama kita mencoba proses pivoting dari long ke wide format. Untuk lebih jelasnya, mari kita hands-on secara langsung. Nah, di sini kita lihat ada variabel data, ya, di mana data ini ngambil dari macrodata.csv. Ya, setelah kita jalankan di sini, nah ini kira-kira datanya, ya, head-nya atau 5 data pertama. Kita lihat kolomnya, dia ada tahun, ada quarter, ada real GDP, real cons, dan lain sebagainya. Ya, jadi kolomnya pun banyak. Selanjutnya, di sini kita akan membuat periods. Ya, di sini adalah variabel periods ini dari mana? Dia period index, dari mana datanya? Di sini year, dari data.year, yang dari di atas. Lalu quarter, dari data.quarter, yang di sini. Namanya apa? Namanya adalah date. Lalu kolom yang ingin kita analisa hanya beberapa, yaitu dari GDP, INFL, dan juga UNM, ya, atau unemployee. Lalu di sini ada namanya adalah item. Ya, sekarang kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, lalu kita mencoba merindeks ya data tersebut ya dengan columns. Columns-nya dari mana? Dari sini. Sehingga ketika kita mencoba membuat variabel data yang sudah dimodifikasi kolomnya, dia akan menjadi seperti ini. Ya, jadi hanya ada real GDP, inflasi, dan juga unemployment. Ya, dan ini adalah indeksnya. Lalu sekarang data.index-nya kita gunakan periods, period yang di atas tadi. Ya, period dot to timestamp, D dan N. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk timestamp. Kita jalankan di sini terlebih dahulu. Di sini diubah menjadi bentuk timestamp. Lalu di sini L data sama dengan data.stack, lalu di set index. Setelah itu di rename ya, kolom yang pertama menjadi value. Sekarang kita jalankan di sini. Sekarang kita lihat L data 10. Nah, sehingga L data ini sudah dalam bentuk timestamp. Ya, di sini ada itemnya, ada apa aja itemnya? Ada real GDP, inflasi, unemployment, dan ini ada value-nya. Ya, ini sudah dalam bentuk timestamp. Selanjutnya, kita ingin mencoba melakukan proses pivot. Ya, pivotnya dari mana? Dari L data ini. Ya, Anda tinggal menggunakan dot pivot, ya, di mana di sini sudah ada di dalam library. Di sini ada date, item, dan juga values. Sekarang kita lihat hasilnya setelah kita lakukan pivoting. Setelah kita melakukan pivoting, nilainya semakin mudah untuk kita pahami. Misal, jika kita tidak melakukan pivoting, untuk real GDP, di sini 2710, something, ini inflasi 0, ya, lalu ini unemployment ada 5,8, ini real GDP lagi, dan lain sebagainya. Jadi dia terus berulang berdasarkan dari timestamp-nya. Dengan cara seperti ini, mungkin kita sangat sulit untuk menganalisa datanya. Nah, namun dengan menggunakan proses pivot, ya kita mencoba pivoting, si date, item, dan juga values, dia akan menjadi kolomnya masing-masing. Ya, kita lihat di sini ada inflasi, ada real GDP, dan unemployment. Sehingga datanya sudah dalam bentuk time series. Ya, di sini kita memiliki timestamp-nya, dan sebelah kanan, ya masing-masing kolomnya sudah memiliki value-nya. Nah, ini salah satu fungsi dari pivoting, ya fungsi pivot yang ada di dalam Pandas. Lalu selanjutnya kita mencoba membuat yang baru di sini, jalankan. Ya, di sini artinya kita menambahkan value 2. Ya, value 2 ini adalah kolom yang baru sebelah kanan. Ya, di sini kan terakhir hanya ada tuh 23 ya. Lalu kita tambahkan di sini ada values dan juga ada values 2. Oke. Nah, ini belum melakukan pivot. Nah, kita lihat data ini ada data 10 pertama ya dari yang awal hingga data yang ke-10. Ini itemnya masing-masing real GDP dan lain-lain. Nah, di sini ada dua value ya, ada value yang pertama, di sini ada value yang kedua. Di mana value kedua ini kita buat secara random. Dari mana? Dari data, L data length-nya. Ya, di sini value-nya. Lalu sekarang kita akan melakukan pivot. Ya, pivotnya berdasarkan dari date dan juga item. Ya, di sini ada date dan di sini pun ada item. Selanjutnya kita hanya tampilkan 5 data pertama. Kita jalankan di sini. Sehingga kita bisa melihat date-nya adalah ini ya. Lalu di sini ada value ya, inflasi dari value, real GDP, value unemployment.
Begitupun untuk yang value 2. Ya, value 2 inflasi, value 2 real GDP, value 2 unemployment. Ya, seperti itu ya. Jadi jika misalkan kita ingin melakukan pivot dengan 2 item. Di mana di sini ada date dan juga ada item itu sendiri. Selanjutnya kita coba lihat, setelah kita lihat pivot gitu ya, setelah dilakukan berdasarkan values. Ya, kita ingin mengambil data di value saja. Ya, kita lihat inflasinya ada informasinya di sini, real GDP dan juga unemployment. Ya, ini untuk data pertama. Jika misalkan Anda ingin menggunakan values 2, misalkan ya melihat data values 2 yang setelah datanya di pivot, maka yang ditampilkan adalah values 2-nya. Ya, values 2 yang dari sini. Ya, real GDP, inflasi, dan juga unemployment. Jadi tergantung informasi apa yang ingin Anda lihat. Ya, jalan di sini. Lalu kita ingin mencoba melakukan proses unstack. Ya, unstack dari LData yang tadi ya, .set index, date, dan juga item. Lalu prosesnya unstack. Yang di unstack apa? Itemnya. Kita lihat setelah di unstack data 7 pertama. Kita jalankan di sini. Nah, setelah di unstack kita bisa melihat bahwa di sini date-nya masih sama. Lalu kita lihat di bagian kolomnya ada value inflasi, value real GDP, value unemployment, dan lain-lain di sini kanan. Ya, jadi kita pun bisa melakukan hal seperti ini dengan proses unstacking. Lalu contoh yang kedua adalah pivoting dari wide ke long. Ya, kalau tadi dari long ke wide. Sekarang kebalikannya. Nah, sekarang kita memiliki data frame yang lebih sedikit, ya, lebih sederhana, ya, karena memang untuk memahami konsepnya, perbedaannya seperti apa. Nah, kita jalankan di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa indeks 012, di sini ada key. Key-nya apa? Foo, bar, bus. Ya, di sini ada kolom A, B, dan juga C, dan ini adalah value-nya, yang berupa angka. Nah, selanjutnya ada fungsi yang dinamakan sebagai melt. Ya, melt-nya df, ya gitu, kita lihat berdasarkan apa? Berdasarkan key. Nah, jika kita jalankan di sini, variable melt ini, dia akan menunjukkan ya key, ya, variable, dan juga values. Yang tadi, yang A, B, C, dia akan menjadi variable di sini, dan di sini ada value-nya. Value-nya dari masing-masing ada di sini. Ya, ini ada 1, ya, foo dengan A, kita lihat foo dengan A 1, ya. Lalu di sini A dengan bar 2, bar dengan A 2. Ya, ini proses melting. Ya, sehingga variabelnya dia seolah-olah gitu ya, dia menjadi kolom baru, lalu variabel yang di sininya adalah dari nama kolom itu sendiri, dan hasilnya value yang dari masing-masing key dan variabelnya. Ya, misalkan yang lain, misalkan foo dengan B, nilainya 4. Kita lihat di sini, foo dengan B, nilainya berapa? Nilainya 4. Nah, ini adalah proses melting. Ya. Selanjutnya, setelah kita menggunakan melt tadi, kita coba membuat pivot. Ya, kita pivot berdasarkan apa? Berdasarkan dari key, variable, dan juga value. Ya, berdasarkan dari key, variable, dan juga value. Ya. Lalu setelah itu kita lihat hasil reshaping-nya. Nah, ini hasil reshaping-nya. Dia akan kembali kepada yang awal di sini. Ya. Jadi kita lihat di sini ada key, ada bar, buzz, foo, di sini ada A, B, C, dan ini adalah value-nya. Nah, jadi seperti itu jika misalkan kita ingin melakukan pivot berdasarkan kolom yang ada 3 di atas ini, ya, key, variable, dan juga values. Lalu kita pun bisa mereset indeksnya, ya, reset.resetIndex. Nah, sehingga indeksnya kembali lagi seperti semula, ya, 0, 1, 2. Sedangkan kalau yang ini dia key sebagai indeks. Selanjutnya adalah proses melting untuk DF. Ya, di sini ID-nya yang mana? ID-nya dari key, value-nya mana? A dan B. Sehingga kita jalankan. Ini adalah indeksnya, di sini adalah key-nya, ya, foo bar bus, foo bar bus. Lalu variabelnya apa? A dan B saja. Ya, A dan B karena kita mention hanya A dan B di sini. Dan dia merupakan value-nya ada di sebelah kanan ini. Lalu jika misalkan kita menggunakan tiga-tiganya, df melt, maka kita lihat variabelnya muncul semua di sini. A, B, dan juga C. Dan di sini ada values-nya. Dan yang terakhir, jika misalkan kita menggunakan key A dan juga B,
Ya, kita coba proses melting sehingga kita lihat variabelnya menjadi apa? Menjadi key, ada A dan juga ada B. Ya, key A dan ada B. Value-nya berapa? Value-nya di sini. Ya, foo bar bus untuk key. Untuk A dan untuk B adalah seperti ini. Jadi seperti itulah proses pivoting pada Pandas data frame dengan cara long to wide dan juga dari wide to long.